Hai guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi di sama Bunda Dewi di channel YouTube Keluarga Sederhana. Oke, video kali ini adalah video reka adegan saat Desember tahun 2020 lalu Bunda terpapar COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri. Karena ada banyak banget pertanyaan yang masuk, khususnya di cerita pengalaman saat Bunda terpapar COVID-19 dan juga anosmia saat itu. Makanya sekalian aja deh Bunda mau menjawab semua pertanyaannya, dan juga sekalian aja Bunda mau kasih lihat kegiatan dan aktivitas apa aja Bunda lakukan selama Bunda isolasi mandiri waktu Bunda terpapar COVID-19 di Desember tahun 2020 lalu. Oke, kalau gitu langsung aja ditonton videonya, semoga bermanfaat ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu cerita pengalaman Bunda saat terpapar COVID-19 dan juga anosmia di Desember tahun 2020 lalu. Nanti bisa nonton aja, linknya Bunda taruh di deskripsi video Bunda ini ya. Oke, jadi selama Bunda isolasi mandiri selama kurang lebih 2 minggu, Bunda melakukan isolasi mandirinya tuh di kamar. Karena alhamdulillah semua anggota keluarga Bunda negatif, termasuk suami dan juga anak-anak. Orang tua pun alhamdulillah yang memiliki riwayat penyakit sangat berat pun dinyatakan negatif, alhamdulillah, dan Bunda bersyukur banget. Makanya saat itu Bunda melakukan isolasi mandirinya di kamar sendiri, dan juga karena suami Bunda disarankan untuk ikut melakukan isolasi mandiri atau karantina mandiri, jadi suami Bunda tidurnya selama Bunda isolasi mandiri di kamar anak-anak dan Bunda di kamar Bunda. Setiap pagi biasanya setelah bangun tidur, Bunda tuh selalu bukain semua jendela yang ada di ruangan atau di kamar Bunda ini ya. Nah, terus juga sebelumnya tadi Bunda biasanya tuh udah bangun dulu untuk sholat subuh. Nah, setelah itu Bunda tidur lagi, karena obat yang paling utama saat kita terpapar COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri itu adalah salah satunya istirahat yang cukup. Jadi saat Bunda melakukan isolasi mandiri, Bunda benar-benar memanfaatkan atau menggunakan semua waktu dan sebanyak-banyaknya untuk istirahat atau tidur. Nah, itu salah satu obatnya ya. Nah, terus juga yang kedua, jangan lupa makan dan minum yang banyak. Terus jangan sampai nunda-nunda makan. Walaupun mungkin teman-teman sama seperti Bunda memiliki salah satu gejala, yaitu anosmia, kehilangan indera penciuman dan juga perasa, dan Bunda tahu banget rasanya gimana, itu nggak bisa dan kayak nggak ada kemauan makan bahkan minum sama sekali. Tapi jangan diikutin, itu harus kita paksa dan kita lawan. Karena apa? Ketika kita melakukan isolasi mandiri terus kita nggak mau makan, nggak mau minum, dan juga nggak mau minum vitamin, yang ada badan kita akan semakin ngedrop dan kita tidak memiliki tenaga dan tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan aktivitas atau bahkan hanya untuk menggerakkan badan sedikit pun. Nah, oke, makanya setiap pagi itu Bunda selalu usahakan untuk minum air putih hangat sebanyak 1 gelas. Nah, karena saat itu Bunda kehilangan indera penciuman dan juga perasa secara total, biasanya Bunda mencampurkan minyak kayu putih sebanyak 2 tetes ke dalam minuman air putihnya tersebut, berharap untuk bisa membantu merangsang kembali indera perasa yang hilang. Selain itu juga karena saat itu Bunda merasa badan Bunda tuh bener-bener gak karuan, sampai keluar keringet gak berhenti-berhenti, dan itu keringetnya lendir, jadi Bunda gak bisa jauh-jauh dari yang namanya tisu. Dan juga karena Bunda kehilangan indera penciuman secara total, jadi Bunda juga harus banget sering-sering mencium yang namanya aromaterapi, entah itu minyak kayu putih, entah itu inhaler, dan juga fix dan kayak apa ya, fresh care lah gitu. Nah, oke, jadi setelah Bunda tadi udah bukain semua jendela, udara segar udah masuk ke dalam ruangan kamar, terus juga Bunda tadi udah minum air putih, biasanya Bunda ganjel dulu perutnya pakai atau kayak makan buah-buahan, apapun buah-buahan ya. Kalau Bunda saat itu selalu sedia ada mangga, ada jeruk, ada pisang, dan juga ada pepaya. Nah, biasanya sebelum sarapan Bunda tuh ganjel dulu pakai buah-buahan, karena biasanya juga nanti di jam 9 atau jam setengah 10 gitu orang tua Bunda selalu taruh makanan di depan pintu kamar Bunda. Nah, setelah Bunda udah ganjel perut dengan makan buah, langsung Bunda melakukan olahraga sedikit untuk gerakin badan. Walaupun sebenarnya saat itu Bunda benar-benar ngerasa nggak kuat banget untuk bangun dari tempat tidur aja tuh nggak kuat, apalagi untuk olahraga. Tapi Bunda nggak mau ikutin semua rasa yang Bunda rasakan saat itu, dan Bunda mau kayak ngelawan gitu loh. Apapun rasanya mau Bunda lawan, karena Bunda yakin Bunda bisa sembuh, Bunda bisa sehat, dan Bunda mau kembali lagi berkumpul bersama keluarga. Oh ya, satu lagi nih tipsnya, selama Bunda isolasi mandiri, Bunda selalu nyiapin 1 kantong plastik khusus untuk tempat tisu kotor yang udah Bunda pakai gitu sebelum Bunda buang ke tempat sampah. Ada anak-anak habis jajan dari warung. Oke,
Selanjutnya sekarang Bunda mau olahraga, mau gerakin badan sedikit biar urat dan juga otot nggak kaku karena dibawa tiduran terus atau kayak dibawa rebahan terus kan. Nah tuh jangan lupa untuk selalu berjemur di matahari pagi jam 8 sampai jam 10 pagi selama 15 sampai 30 menit. Ini tuh harus banget ya dilakukan untuk teman-teman yang khususnya sedang melakukan isolasi mandiri dimanapun, entah di rumah sakit, pokoknya dimanapun berada ya. Karena selama isolasi mandiri kita tuh khususnya untuk teman-teman yang mungkin memiliki gejala ya, pasti bawaannya tuh kayak pengennya tiduran aja atau pengennya duduk aja atau main handphone aja. Itu jangan diikutin ya saran Bunda ya. Kita tuh harus bener-bener semangat melawan rasa apapun itu, rasa malas, rasa sakit, rasa jenuh, rasa pokoknya semua rasa lah, dan salah satunya dengan cara menjaga kebersihan dan juga kerapihan kamar. Kayak Bunda nih, misalkan Bunda kan isomannya di kamar ya, jadi Bunda tuh rutin banget ganti spray tempat tidur selama 2 hari sekali. Kenapa? Karena badan Bunda tuh selalu mengeluarkan keringat, dan itu gak habis-habis, pagi, siang, sore, bahkan sampai malam pun itu selalu mengeluarkan keringat. Makanya biar gak jadi malah tambah penyakit ya, itu kayak biang keringat kan. Oleh sebab itu Bunda ganti spray itu selama isoman tuh 2 hari sekali atau enggak 3 hari sekali lah. Terus juga pisahkan baju teman-teman yang sedang melakukan isoman dan spraynya dari anggota keluarga yang lain ya, dan kalau bisa tuh dicuci sendiri. Nah terus juga untuk bantal dan guling ini rajin dan harus rutin banget dijemur setiap hari. Saat itu sih Bunda jemur setiap hari di kurang lebih 30 menit sampai 1 jam. Terus juga spraynya Bunda gulung yang kotor, terus Bunda rendam, dan terus tinggal Bunda jemur aja tanpa harus digosok. Nah terus juga untuk tempat tidurnya harus sering-sering dibersihin ya, biar nggak jadi seperti yang tadi Bunda bilang, malah nggak jadi tambah penyakit, jadi kayak gatal gitu ke badan. Karena saat Bunda melakukan isoman juga Bunda sempet ngerasain yang namanya ruam di badan itu, persisnya di bagian leher belakang sampai ke depan gitu. Awalnya sih Bunda pikir biang keringat ya, tapi ternyata itu adalah salah satu penyebab dari virus yang ada di dalam tubuh Bunda saat Bunda terpapar COVID-19 sih pastinya ya. Oke, sekarang Bunda mau pasang dulu spraynya, dan ini spray bersih. Setelah nanti Bunda pasang spray, lanjut Bunda mau mandi, terus juga Bunda mau sarapan. Seperti yang tadi Bunda bilang, salah satu obat utama untuk orang-orang yang terpapar COVID-19 atau sedang melakukan isolasi mandiri itu adalah yang pertama tadi positive thinking, yang kedua adalah makan minum yang banyak sebanyak-banyaknya, terus yang ketiga adalah istirahat yang cukup dan total. Jadi gunakan waktu semua teman-teman, entah itu ibu rumah tangga, entah itu bapak, entah itu anak-anak, usahakan waktunya dipakai benar-benar buat istirahat. Jangan sampai mungkin ada salah satu mom atau ibu rumah tangga yang terpapar COVID-19 dan melakukan isolasi mandiri di rumah bersama anggota keluarga yang lain yang mungkin juga terpapar, waktunya tidak digunakan untuk istirahat. Nah malah dipakai untuk, ya mungkin ya Bunda juga paham gitu, kebutuhan untuk makan pagi, makan siang, sore, malam, atau kebutuhan untuk anggota keluarga yang sedang melakukan isolasi mandiri yang sama. Akhirnya mom semua yang harusnya waktunya dipakai untuk istirahat malah dipakai untuk mengurus keluarga, dan itu sangat amat banget sekali bisa memperlambat proses penyembuhan teman-teman atau mom sekalian. Nah biasanya setelah Bunda udah selesai bersihin kamar, Bunda sapuin, Bunda pelin, spraynya udah Bunda ganti, Bunda minum air putih lagi sebanyak 1 gelas. Ini air putihnya hangat ya, jadi tuh biar kayak di tenggorokan tuh biar lega gitu loh, biar kayak nggak ada yang nyangkut lah gitu di tenggorokan. Nah sekarang Bunda mau mandi, terus sebelum sampahnya dibuang ke tempat sampah, jadi plastik yang khusus itu diikat dulu, baru dibuang ke tempat sampah biar nggak kecampur sama sampah yang lainnya. Oke, sekarang Bunda udah mandi, dan ini dia vitamin yang Bunda minum selama Bunda melakukan isolasi mandiri. Dan tadi sebelumnya Bunda udah sarapan dulu. Alhamdulillah saat Bunda melakukan isoman, orang tua Bunda selalu menyiapkan makan pagi, siang, dan juga malam. Nah untuk vitaminnya ada banyak banget, khususnya ada vitamin C dan vitamin D. Untuk vitamin C yang Easy C ini kadarnya kan 1000 gram ya. Ini tidak disarankan untuk teman-teman yang memiliki
mah atau sakit lambung. Dan bunda pun minumnya hanya di 3 hari pertama aja karena ini dosisnya terlalu tinggi. Sebenarnya kita hanya butuh 500 mg aja per harinya, tapi karena saat itu bunda ngerasa badan bunda bener-bener gak karuan, makanya bunda disaranin minum yang kadarnya 1000 mg hanya untuk 3 hari pertama, dan itu minumnya 1 hari sekali. Nah setelah itu bunda minum Enervon C yang kadarnya lebih sedikit sama vitamin C juga, dan itu bunda minum sehari 1 kali. Untuk imbos bunda minum 1 hari sekali, biasanya imbosnya diminum di pagi hari. Terus ini ada vitamin D juga dari Now yang D3 5000 IU, ini semuanya beli di apotek ya. Ini minumnya 1 hari sekali. Nah untuk waktunya pinter-pinter teman-teman aja ya. Biasanya kalau bunda pagi setelah sarapan itu bunda minum imbos dulu. Nah nanti dijeda kurang lebih 2-3 jam baru bunda minum vitamin C nya. Seperti yang tadi bunda bilang, untuk 3 hari pertama bunda minum vitamin C nya yang kadarnya 1000 mg, dan itu tidak disarankan untuk semua teman-teman yang memiliki sakit mah atau sakit lambung, karena kadarnya sangat tinggi, itu pasti akan nanti mempengaruhi ke lambungnya teman-teman yang memiliki sakit lambung seperti yang tadi bunda bilang ya. Nah terus untuk nanti sore harinya baru vitamin D nya bunda minum. Nah seperti itu. Nah untuk ada juga madu atau kayak susu beruang itu, dan ada redoxon juga, biasa bunda minumnya tuh malam hari sebelum tidur. Nah oke, setelah bunda tadi udah minum imbos, itu pun tadi bunda minumnya setelah udah sarapan ya. Pokoknya jangan minum obat atau vitamin kalau teman-teman belum makan, terutama makan nasi ya. Nah terus bunda biasa istirahat dulu, karena saat itu bunda ngerasa badan bunda gak bisa terlalu banyak dibawa gerak, jadi bunda harus sering-sering istirahat. Ditambah juga bunda ada sesak napas parah saat itu, cuma bunda berusaha untuk kuat dan untuk melatih pernapasan bunda biar kayak bunda tuh nggak kebawa sama si rasa sesek yang nggak enak itu. Nah biasa bunda santai dulu sambil main handphone. Seperti yang tadi bunda bilang, bunda nggak pernah nonton TV sama sekali selama bunda isolasi mandiri. Karena apa? Untuk mengurangi pemberitahuan atau berita-berita yang negatif yang bisa membuat bunda semakin ngedrop. Apalagi saat itu kan bunda sedang melakukan isolasi mandiri ya. Jadi bunda berusaha buat happy, buat positive thinking, buat kayak kalaupun bunda mau ngelihat berita ataupun ngelihat video atau film, itu pun bunda ngelihatnya dari YouTube, dan bunda berusaha menghindari dari berita-berita tentang COVID-19. Terus juga saran bunda ya, kalau bunda sih saat itu selama melakukan isolasi mandiri tidak perlu melakukan komunikasi atau kayak banyak-banyak komunikasi dengan keluarga atau sahabat atau teman-teman kantor yang lainnya lah gitu, kecuali keluarga inti ya, seperti orang tua, anak dan juga anak-anak, orang tua, anak dan juga suami maksudnya. Untuk apa? Untuk mengurangi pertanyaan-pertanyaan yang membuat kita makin ngedrop, kayak misalkan kok bisa, kenanya dari mana, terus terpaparnya dari mana, dan lain sebagainya. Dan kalau bunda sih saat itu nggak ada komunikasi sama sekali ya, selain sama suami, anak dan juga orang tua. Nah oke, ini adalah salah satu cara bunda mengobati anosmia bunda, yaitu kehilangan indera penciuman secara total selama 1 bulan. Itu biasanya selain bunda ciumin aromaterapi langsung ke hidung, bunda cara kedua adalah bunda pakai minyak kayu putih yang ditetesin ke dalam kapas, ke ujung kapas atau enggak ke bagian tengah gitu. Terus bunda masukin kapasnya ke lubang hidung bunda dua-duanya, dibiarin aja kurang lebih 10-15 menit gitu. Biasanya bunda sambil main handphone, dan memang rasanya rada nyeregek gitu, walaupun gak bisa mencium sama sekali, tapi rasa kayak gimana nyenget itu ada. Nah biasanya itu kayak istirahat dulu sebentar gitu, dicabut, tarik dulu napasnya dalam-dalam, nanti baru dipakai lagi. Jangan lupa ya, untuk kapas, tisu dan apapun yang kita pakai itu sebelum dibuang itu masukin dulu ke dalam plastik. Nah terus juga untuk membantu indera perasa yang hilang, biasanya bunda suka olesin minyak kayu putih ke ujung pangkal lidah bunda, berharap untuk bisa membantu merangsang indera perasa bunda yang hilang sama sekali saat itu. Nah oke, ini bantal dan juga gulingnya tadi udah dijemur selama kurang lebih hampir 1 jam sih, karena tadi kan udah bunda tinggal mandi dulu dan juga tinggal sarapan. Nah sekarang bunda mau pasang dulu sarung bantal dan juga gulingnya ya. Untuk teman-teman yang mungkin sekarang sedang mengalami anosmia, jadi selalu bunda katakan, setiap orang itu proses pemulihannya itu beda-beda ya. Entah itu mau indera penciuman yang hilang atau juga indera perasa yang hilang. Seperti bunda saat itu, bunda kehilangan indera penciuman dan perasa itu secara total selama 1 bulan. Itu 1 bulan benar-benar gak bisa mencium dan merasa apapun dan sedikit pun
Nah, di bulan kedua baru Bunda tuh mulai sedikit bisa mencium dan merasa, itu pun setelah alhamdulillah Bunda rajin dan rutin melakukan beberapa terapi, entah itu terapi bau dan juga terapi rasa menggunakan minyak kayu putih dan berbagai macam aromaterapi, dan juga minum beberapa minuman alami seperti Bunda buat air jahe, air lemon, air serai, dan juga Bunda minum beberapa minuman kaleng seperti Redoxon dan juga UZ 1000 dan juga susu beruang. Jadi teman-teman tuh bisa searching aja, bisa cari tahu aja apa itu anosmia, berapa lama pemulihannya, sebab musababnya apa, faktornya apa, penyebabnya apa, dan lain sebagainya. Nah oke, sekarang setelah Bunda tadi udah melakukan banyak aktivitas dan gak terasa biasanya tuh udah tahu-tahu udah jam 11 siang, dan itu waktunya Bunda harus istirahat lagi alias tidur siang lagi. Padahal sebelumnya Bunda gak biasa tidur siang karena kan Bunda kerja ya, jadi gak mungkin dong tidur siang. Tapi selama Bunda isolasi mandiri itu Bunda harus banget maksain diri buat tidur siang barang ya 30 atau 1 jam lah gitu. Pokoknya asal yang penting badan tuh dibawa buat istirahat aja. Nah biasa ya Bunda sambil istirahat itu selain sambil main handphone, nonton YouTube video lucu, Bunda juga sambil cium-ciumin berbagai macam bau-bauan aromaterapi, khususnya seperti minyak kayu putih, inhaler, dan juga Vicks inhaler. Nah sebelum tidur siang biasanya Bunda lagi-lagi melakukan terapi untuk indera penciuman Bunda yang hilang. Nah kali ini Bunda dengan cara masukin tisu yang udah Bunda basahin menggunakan minyak kayu putih ke dalam lubang hidung Bunda lagi. Seperti yang tadi Bunda bilang, selama Bunda melakukan isolasi mandiri itu keringet gak berhenti-berhenti keluar dari badan Bunda. Bunda gak ngerti kenapa, mungkin karena saat itu memang kondisinya lagi kurang fit dan lagi kurang sehat ya, makanya tuh keringet lendir tuh gak keluar itu gak berhenti-berhenti gitu loh. Nah ini tisunya udah Bunda basahin pakai minyak kayu putih, terus Bunda lipet bentuk kerucut gitu, dan Bunda masukin ke lubang hidung dua-duanya. Terus sambil Bunda biarin kurang lebih 10-15 menit. Nah untuk teman-teman yang sedang merasakan anosmia atau kehilangan indera penciuman dan perasa, itu jangan males-males ya buat sering-sering melakukan terapi, entah itu terapi rasa, entah itu terapi bau dengan cara minyak kayu putih atau berbagai macam aromaterapi lainnya ya. Jadi orang-orang yang terkena anosmia itu bukan berarti orang-orang yang pasti dinyatakan positif COVID-19. Ada juga orang yang terpapar anosmia itu karena sebabnya alergi udara, sinus, atau juga bisa dibilang ada infeksi di saluran pernafasannya. Kalau teman-teman mau tahu lebih pasti apa penyebabnya, teman-teman bisa datang aja ke dokter spesialis, periksa, tanya kenapa, sebabnya apa, dan bisa minta obatnya. Kalau Bunda saat itu karena tidak mendatangi dokter spesialis THT ataupun dokter manapun, dan saat itu Bunda cuma kayak rajin searching aja, baca Google bagaimana cara mengatasi anosmia, mengobatinya gimana, dan juga dapat banyak banget referensi dari keluarga dan juga teman-teman yang sudah pernah mengalami kena anosmia, dan semuanya mengatakan bahwa cara yang alami itu salah satunya ya dengan cara terapi bau, dan juga dengan cara sering-sering mencium aromaterapi, dan juga untuk terapi rasanya yaitu dengan cara minum minuman alami seperti tadi jahe, air serai, dan juga lemon, juga dengan air yang diteteskan atau dicampurkan minyak kayu putih sebanyak 2 tetes aja. Nah, oke, sekarang Bunda mau istirahat dulu, mau tidur siang dulu, nggak lama biasanya seperti yang tadi Bunda bilang, paling lama kurang lebih 1 jam sambil nunggu waktu zuhur. Jadi nanti jam 12 atau jam 1 gitu Bunda udah bangun. Nah nanti setelah bangun gak lupa Bunda sholat zuhur dulu. Jangan lupa juga buat semua teman-teman yang sedang melakukan isolasi mandiri tetap ya untuk berdoa dan juga ikhlas terutama, dan juga serahin semuanya sama Allah, sama Yang Maha Kuasa, karena kita percaya apapun yang kita hadapi sekarang itu adalah ujian yang diberi dari Allah atau dari Tuhan, dan hanya Tuhan dan juga Allah lah yang bisa menyembuhkannya kembali. Makanya jangan lupa untuk selalu berdoa ya. Oke, untuk siang harinya tadi Bunda udah makan dulu. Alhamdulillah juga biasanya siang Bunda dianterin makan lagi sama orang tua Bunda yang ditaruh di depan pintu kamar. Setelah Bunda makan biasanya Bunda buat minuman ramuan gitu, entah itu minuman jahe atau minuman lemon dan juga minuman serai. Nah selain itu juga untuk mengobati
indera penciuman, kali ini Bunda mau buat air uapan minyak kayu putih. Nah, untuk indera perasanya Bunda kali ini mau buat air lemon yang Bunda campurkan minyak kayu putih sebanyak 2 tetes. Nah, untuk air lemonnya jangan lupa menggunakan air panas ya, jadi air mendidih gitu, biar lemonnya tuh bener-bener kayak menyerap banget gitu loh. Kalau Bunda sih kayak gitu ya, jadi bukan pakai air termos ataupun air dispenser, tapi air masak lah gitu. Nah, oke, lemonnya gak usah banyak-banyak, paling 2 atau 3 iris aja. Nah, ini airnya udah Bunda masak dan udah mendidih. Nah, setelah air lemonnya udah Bunda campurkan, terus Bunda masukin juga minyak kayu putihnya, gak usah banyak-banyak, kurang lebih 2 tetes aja. Nah, ini untuk membantu merangsang kembali indera perasanya ya. Dan ini semua yang Bunda lakukan pure saat kemarin Bunda melakukan isolasi mandiri dan juga saat Bunda terkena anosmia total selama 1 bulan. Lagi-lagi di sini Bunda tidak pernah menyarankan untuk semua teman-teman melakukan hal yang sama, tapi Bunda kayak cuma mau sharing aja, berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Kalau mau dipakai monggo silakan, kalaupun enggak Bunda juga nggak masalah. Atau teman-teman bisa langsung aja datang ke dokter spesialis atau konsultasi aja ke orang yang lebih paham atau lebih mengerti ya. Nah, ini dia air panasnya, air mendidih tadi yang udah matang itu Bunda campurin minyak kayu putih sebanyak 5 tetes. Terus uapnya itu kan masih banyak banget ya. Uapnya tuh bener-bener Bunda hirup sampai kayak masuk ke tenggorokan gitu, sampai muka Bunda tuh Bunda taruh ada persis di atas panci yang isinya tuh air campur minyak kayu putih tadi. Walau sebenarnya nggak ada bau sama sekali, cuma berasa di bagian tenggorokan tuh kayak perih-perih gitu sih. Tapi ya itu rajin Bunda lakukan, biasanya sebanyak sehari 2 kali. Jadi biasanya Bunda lakukan di siang sama malam hari sebelum tidur. Nah, walaupun mulut gak ada rasanya, tapi Bunda usahain untuk makan apapun yang Bunda mau. Salah satunya kayak Indomie goreng tadi. Terus juga Bunda harus sering-sering banget makan. Dan ini tadi suami Bunda beliin bubur kacang ijo. Nah, terus juga Bunda biasanya apa aja lah Bunda makan selain makan nasi ya. Cemilan, buahan, roti, bubur, Indomie kalau Bunda lagi mau, ceplok telur, pokoknya apa aja Bunda makan. Walaupun sebenarnya bener-bener Bunda tahulah rasanya gimana, nggak enak, nggak ada rasanya sama sekali. Sampai Indomie pun, Indomie goreng yang baunya tuh ciri khas, rasanya ciri khas, itu tuh nggak ada rasanya sama sekali. Emang nggak nikmat, tapi jangan diikutin. Itu harus kita paksa, harus kita lawan, karena obatnya adalah ya memang tadi utamanya kita harus banyak makan dan juga banyak minum biar kita memiliki tenaga dan biar kita memiliki energi untuk melakukan aktivitas dan juga bergerak gitu. Nah, biasanya setelah Bunda tadi udah siang hari melakukan beberapa terapi, nah ini udah malam, setelah maghrib Bunda sebelum makan malam atau sebelum tidur gitu Bunda nyemil dulu. Nah, setelah nyemil Bunda minum redoxon sih biasanya sebelum tidur seperti yang tadi Bunda bilang ya, atau enggak susu beruang dan lain sebagainya. Oke, jadi itu dia kegiatan atau aktivitas Bunda selama Bunda melakukan isolasi mandiri saat itu. Ini adalah reka adegan ya, lagi-lagi seperti yang Bunda bilang. Dan alhamdulillah saat ini kalau keadaannya Bunda alhamdulillah sehat walafiat, dan alhamdulillah Bunda sedang tidak terpapar COVID-19 dan amit-amit nauzubillah jangan sampai lagi. Terima kasih ya, semoga bermanfaat khususnya buat teman-teman yang sedang melakukan isolasi mandiri. Bye, assalamualaikum.